Halo tetangga, ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau share soal area rumah yang suka ke-skip nih pas bangun, beli, ataupun renov rumah. Yang pertama itu biasanya area servis ya. Ini ruangan buat cuci, jemur, setrika, mungkin ada janitor area juga. Kayak tempat taruh sapu, pel, dan juga alat bebersih seperti ember. Suka ke-skip, padahal penting. Apalagi benda-benda di sini kalau nggak ditata bikin rumah kelihatan berantakan gitu ya. Yang kedua, biasanya itu gudang. Ini penting nggak penting sih, tapi kali ini di case saya ternyata butuh juga. Karena ada barang yang nggak selalu kepake, tapi ketika ingin dipakai ternyata, wah harus ada. Kayaknya buat simpen karpet, terus juga simpen koper, terus juga dia bisa disimpan buat alas yang dipakai buat arisan. Konsekuensinya kalau nggak ada, mesti siapin storage yang rapi atau ya rajin decluttering aja sih, biar nggak numpuk barang-barang di rumah. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga juga nggak kalah penting, yaitu kamar ART. Sebenarnya ini tergantung habit juga sih. Ada yang butuh ART stay di rumah, otomatis butuh kamar tidur ART ya. Ada juga yang pakai jasa ART pulang pergi. Bisa sediain area khusus ART, bisa juga enggak. Tapi pernah juga ada cerita dari temen kalau awalnya nggak prepare buat ada ART nginep, terus ternyata mereka butuh. Tapi nggak ada kamar khusus nih yang disiapin. Nah, kalau udah kayak gini mau nggak mau mesti siapin satu area buat ART ya. Terus kalau saya sendiri gimana? Kalau saya sendiri sih udah lama nggak pakai ART yang menginap ya tetangga. Kenapa? Ya ini cerita dari istri ya. Karena menurut istri kita suka di ghosting. Beneran, jadi pas anak bontot lahir pakai ART nginep tuh, udah bayar ini itu, bahkan kita jemput ke kampungnya. Kemudian gajinya aman, terus suatu hari izin pulang kampung tuh dia. Nah izin seminggu ternyata ya gone selamanya. Karena ternyata dia mau nikah nih. Ada lagi cerita temen yang ambil ART dari yayasan, kemudian bayarannya selangit. Udah mahal, masih aja di ghosting. Wah, saya kira dari yayasan bakal minim ya, ternyata masih bisa di ghosting juga. Sekarang pakai ART pulang pergi dan invest ke robot vakum Tomo R8 dari Umeda. Jadi pas Mbak udah pulang atau ART udah pulang, pas libur, rumah tetap bisa bersih tanpa kita harus ribet bebersih. Udah gitu, coba kita hitung-hitungan ya, buat perbandingan aja nih tetangga. Bayar uang ke yayasan dari biaya admin, kemudian gaji ART 1 bulan, belum lagi kalau peak season kena charge tambahan, banyak ina-inu lainnya. Kalau dihitung total biayanya itu bisa habis sekitar 10 jutaan lebih. Kalau pakai Umeda Robot Tomo R8, bebersihnya nggak pakai libur. Kalau habis energinya tinggal di charge aja. Kerjanya konsisten, nggak kemudian. Kemudian dia juga nggak pakai izin-izin ke siapapun nih. Investasi jangka panjang nih tetangga, nggak perlu keluar gaji ART tiap bulan, tunjangan, dan juga bonus. Lalu ya mungkin nggak pusing-pusing lagi ya kalau di ghosting sama ART yang nggak balik setelah izin ke kampung. Karena Tomo selalu setia di rumah, nggak kemana-mana. Sekalian saya tunjukin nih cara kerjanya tetangga. Jadi Umeda Robot Tomo R8 ini kerjanya otomatis ya. Kita bisa mapping area mana aja yang mau kita bersihin. Tinggal atur pakai lidah sensor. Waktu pembersihan juga bisa diatur sesuai jadwal nih. Udah gitu ada spinning mop, hot wash, dan hot air drying. Jadi pasti bersihnya. Tomo pun bisa continuous cleaning alias setelah kelar cuci pelnya balik ke tempat terakhir buat lanjutin kerja. Definisi better than human cleaning ya, yang keseringan ke-skip area tertentu untuk dibersihkan. Kalau Tomo sih tuntas bersihinnya, karena semua area akan tampil di mapping. Tomo ini juga bisa jangkau ketinggian 1,5 cm dan bisa naik karpet. Tapi tetap bisa pakai fitur carpet avoiding saat model pel ya, jadi nggak perlu khawatir karpetnya basah. Biasanya kalau vakum canggih nih, perlu cairan khusus. Tapi beda dengan si Tomo, karena dia bisa mengubah air jadi disinfektan. Mantep, mantep, mantep. Terus canggihnya terhubung sama aplikasi tuh ya. Jadi nggak cuma bisa handle saat di rumah,
Tapi pas kita lagi di luar, bisa nih kalau mau tugasin si Tomo. Tinggal kontrol aja dari aplikasi smartphone, balik-balik ke rumah udah bersih dan kinclong. Percaya deh tetangga, Umeda Robot Tomo R8 ini investasi jangka panjang yang nguntungin banget. Selain memberikan kebersihan yang optimal sampai ke kolong-kolong meja, kursi, dan tempat-tempat tidur, Tomo juga bisa memberikan ketenangan pikiran karena kita udah nggak perlu khawatir dan pusing lagi karena di ghosting. Kalau mau samaan kayak saya, detail dan link pembelian udah saya cantumin di deskripsi ya. Makasih tetangga udah nonton videonya, semoga menginspirasi. Ciao!